2020. Tema kita pada minggu hari ini adalah berbuah di dalam Tuhan. Kakak berharap karena kita mau beribadah, yang pertama, berpakaianlah yang rapi, yang kedua, sediakanlah Alkitab-Alkitabnya di depan adik-adik semua, dan yang ketiga, persiapkan hati, akal, dan pikiran adik-adik semua ya. Ayo siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, untuk memancing semangat adik-adik, kalau misalnya bilang Laskar Kristus, itu langsung semangat ya Kak ya. Laskar Kristus, siap! Oke, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita angkat pujian kita yang pertama, Yesus pokok, dan yang kedua dari terbit matahari, dan yang
Yang pertama, Allah Tuhan Allahmu seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakannya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah dari seorang ibu, karena kita mengakui segala dosa
Ya Allah Bapa kami, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Hari ini cerita ialah dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 12. Dengarkanlah bunyinya. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau beri padaku ini, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah ini." Di situ ada 6 tempat yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulir. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang kedokkanlah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencekok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghilangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Kuasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan
baik-baik semua kan? Ya, pada minggu hari ini sebelum kita mendengarkan khotbah kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan pengasihan-Mu yang tetap menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati hati dan pikiran kami supaya kami tertuju kepada firman-Mu. Berkati adik-adik di rumah yang mendengarkan, persiapkan hati dan pikiran mereka supaya mereka dapat fokus dan tertuju kepada firman-Mu. Hanya ini doa dan pengharapan kami. Terimalah Tuhan. Amin. Sebelum Abang memulai khotbah pada minggu hari ini, pasti adik-adik di rumah bertanya-tanya kan, siapa sih Abang yang berbicara di depan ini sekarang? Pasti adik-adik semua bertanya-tanya kan, kayaknya bukan guru sekolah minggu lah, atau siapa tadi Abang ini? Pasti adik-adik belum kenal kan? Baiklah, Abang akan memperkenalkan diri Abang. Nama Abang Arif Dwi Wiranto Simanjuntak. Abang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP yang bertempat tinggal di Indrapuri, yaitu sektor 1. Adik-adik bisa memanggil Abang Bang Arif atau Bang Dwi, mana yang nyamannya aja, mungkin Bang Arif aja. Oke. Nas khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik silakan dibuka Alkitabnya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah dibuka? Baiklah. Begini firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi Abang bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baiklah, apakah adik-adik di rumah sudah tahu 9 buah-buah tersebut? Mungkin adik-adik semua pasti sudah hafal buah-buah tersebut, atau ada yang belum hafal di sini. Baiklah, Abang akan menyebutkan buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih. Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki kasih. Seperti apa kasih itu, Bang? Kasih itu seperti kita mengasihi teman kita. Walaupun mereka sering nakal kepada kita, sering berbuat jahat kepada kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Kita tidak pernah menaruh dendam di hati kita. Kemudian sukacita. Apa itu sukacita, Bang? Sukacita itu adalah kita tetap bersukacita dalam hidup kita, walaupun seringkali kita berada di keadaan yang susah. Kita tetap bersukacita. Kita selalu berpikir, walaupun kita sering terjatuh atau berada dalam keadaan yang sulit, Tuhan Yesus pasti akan menolongku. Tuhan Yesus pasti ada di tengah-tengahku. Itulah sukacita. Kemudian damai sejahtera. Adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang cinta kepada Tuhan Yesus, pastilah adik-adik yang pembawa damai. Adik-adik yang selalu membawa damai di tengah-tengah teman-teman sekalian, teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan rumah, maupun teman-teman yang di lingkungan sekolah minggu. Kalau ada teman-teman yang sedang bertengkar atau ada teman kita yang sedang menjahili, kita harus memberi penengah kepada mereka, membawa damai. Kemudian kesabaran. Kesabaran ini mengajarkan kita untuk lebih rendah hati.
Bagaimana itu Bang? Kesabaran ini ketika kita seringkali dicobai oleh teman kita, atau dijaili, atau diajak untuk berbuat jahat atau dijahati, kita selalu sabar. Kita tidak pernah terikat oleh keinginan kita untuk marah, walaupun seringkali kita ingin marah rasanya aku udah gak tahu lagi Bang, dia seringkali menjahit kita. Tapi karena adik-adik yang mencintai Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus di dalam dirinya, tidak ada rasa untuk marah. Adik-adik tetap sabar, adik-adik mengasihi dia. Melalui kesabaran inilah kita diajarkan untuk rendah hati, saling mengasihi, sehingga dari kesabaran ini kesembilan buah tersebut akan bertumbuh di dalam hidup kita. Kemudian kemurahan. Apa itu Bang kemurahan? Kemurahan ini kita diajarkan untuk tidak malas. Kalau disuruh marah, kita mau mengerjakan. Baru kita mau berbagi kepada teman-teman kita. Kita tidak diajarkan untuk pelit. Kita misalnya ada teman yang sedang kesulitan, kita tolong. Kita punya permen yang misalnya kita punya permen 3, teman kita tidak punya permen, kita bagi dia 1. Kita semakin murah hati. Itulah kemurahan. Kemudian ada kebaikan. Tentu adik-adik semuanya pada baik-baik semua kan? Enggak ada yang di sini yang nakal, yang jahat kan? Pasti adik-adik semua baik-baik, karena adik-adik semua anak Tuhan. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada mama, papa, atau teman-teman. Tidak ada adik-adik yang baiknya pura-pura baik ke teman ini untuk mendapatkan sesuatu. Kita pura-pura baik. Aku pura-pura baik lah, siapa tahu nanti dikasihnya aku permennya. Kan dia sering punya banyak permen, pura-pura baik lagi. Gak boleh seperti itu. Kita harus tulus seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita gak boleh hitung-hitungan. Kita harus mengikuti apa tuntunan Roh itu di dalam diri kita. Kita gak boleh baiknya itu baik yang pura-pura. Kita harus baik yang tulus. Kemudian kesetiaan. Apa itu Bang kesetiaan? Kesetiaan ini adalah dengan cara kita mau untuk membantu orang tua di rumah, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, itu sudah merupakan bagian dari kesetiaan. Kita setia untuk membantu orang tua, berbuat baik. Nah, adik-adik semua, kalau disuruh orang tua, mau atau tidak? Pasti bilangnya mau kan? Tapi ada juga adik-adik yang bilang mau, tapi nggak langsung dilakukan. Itu nggak boleh. Kita harus siap, cepat. Ketika orang tua mengatakan, tolong dulu ambilkan air minum mama, kita harus cepat. Kita ambil di belakang. Nggak boleh kita bilang, iya mak, tapi malah sibuk nonton, nanti dulu. Padahal bilangnya tadi iya, tapi tidak langsung dilakukan. Nah, itu udah bagian dari kesetiaan. Kemudian ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini sama seperti tadi kasih. Kita pribadi yang lemah lembut kepada teman-teman, kita menyayangi teman-teman, tidak berperilaku kasar ke teman-teman. Walaupun teman-teman kita seringkali berperilaku kasar kepada kita, kita harus menunjukkan mana yang baik bagi mereka. Kita harus menjadi contoh bagi mereka dengan kelemah lembutan. Kemudian yang terakhir, adik-adik tahu nggak buah-buah roh yang terakhir, yang ke-9? Ya betul, penguasaan diri. Penguasaan diri ini sangat penting bagi kita. Kenapa tuh Bang? Karena dari penguasaan diri ini kita belajar untuk menguasai diri kita. Misalnya diajak teman untuk mencontek, kita sadar oh itu nggak baik bagi kita. Kita tetap menjaga untuk berperilaku penguasaan diri. Kita tidak melakukannya. Atau ketika kita memancing emosi,
menguasai diri kita untuk berjalan menurut buah-buah roh yang sebelum-sebelumnya tadi. Kita tidak terikut oleh hawa nafsu dan perbuatan daging kita. Kita tetap menguasai diri kita. Dari kesembilan buah-buah roh tersebut, apakah adik-adik di rumah sudah ada yang melakukannya? Atau dalam seminggu ini adik-adik sudah ada nggak yang membantu orang tuanya? Ada nggak yang sudah membantu mama dalam pekerjaan rumah, atau bantu mama menyapu, atau mau disuruh mama, mau disuruh bapak? Ada nggak adik-adik yang sudah melakukan perbuatan baik dalam satu minggu ini? Pasti adik-adik semua melakukan perbuatan yang baik kan? Di sini mungkin abang merasa nggak ada adik-adik yang bandel, yang nakal, terus yang melawan dengan orang tua, pasti nggak ada. Abang percaya dan yakin adik-adik di sini semua adalah adik-adik yang baik dan penurut kepada orang tuanya. Kemudian dalam nas khotbah kita pada minggu hari ini di Galatia 5 ayat 22, kita diajarkan untuk sabar. Sabar seperti yang abang katakan tadi, kita sabar menghadapi ujian-ujian atau gangguan dari teman. Kita sabar ketika dijahili, kita sabar ketika diganggu teman, atau ada teman yang mau mengajak kelahi sama kita, bergurau, kita tetap sabar. Atau apapun itu yang seringkali mengganggu perasaan kita untuk supaya kita emosi. Melalui kita sabar tersebut, kita bisa menyalurkan kesembilan dari buah-buah roh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Melalui sabar, kita diajarkan untuk berbuat kasih. Kita sabar, misalnya teman kita nakal, tapi kita sabar. Kita tidak ada menaruh dendam sama teman kita. Kita malah mengasihi dia. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kasar, atau kita nggak pernah bilang gini, jangan dia itu jahat, jangan ditemani. Nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap mengasihi dia, mengingatkan dia supaya kita melakukan kebaikan kepada yang lain. Walaupun kita dijauhi teman kita harus tetap menunjukkan apa itu yang baik bagi mereka, sehingga kita dapat menjadi contoh bagi teman-teman kita di rumah, di sekolah, ataupun di sekolah minggu. Kemudian nas khotbah ini juga mengajarkan kita hidup yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Adik-adik tahu kan lagu Yesus pokok dan kita caranya? Nah, adik-adik tahu nggak apa itu cara? Ada yang tahu nggak apa itu cara? Nah, Bapak kasih tahu ya. Cara adalah cabang. Ketika Yesus adalah pokok, kita ada cabang, ranting yang menghasilkan buah. Ketika ranting itu tidak menempel pada pokoknya, ranting tidak akan bisa menghasilkan buah. Ranting akan tandus, usang, ataupun dia akan mati tanpa mendapat nutrisi dari pokoknya. Kita sebagai ranting yang menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, adik-adik yang mencintai Tuhan Yesus, yang sayang kepada Tuhan Yesus, harus hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mencintai Tuhan Yesus, kita tahu apa yang baik bagi Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah yang baik, bukan hanya buah yang lebat tetapi tidak manis, buah yang cantik kelihatannya. Banyak buah yang cantik hanya di luarnya saja, tetapi di dalamnya busuk, asam, orang tidak suka. Tetapi ketika kita mencintai Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus bekerja di dalam diri kita akan menghasilkan buah yang baik. Buah tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan akan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Nah, di sini abang ada dua buah. Adik tahu
dari adik-adik ada yang suka durian atau enggak, atau bahkan kedua-duanya. Dari durian ini kita belajar bahwa durian walaupun di luarnya itu samar, bentuknya tidak bagus atau jelek bentuknya, tetapi di dalamnya manis. Banyak orang yang suka durian, dia walaupun di luarnya jelek, tetapi di dalamnya enak, disukai oleh banyak orang. Seperti itulah kita adik-adik. Walaupun kita sering dibilang jelek atau dia gak usah kawan sama dia jelek atau hitam, gak boleh seperti itu. Kita gak boleh menjadi teman. Walaupun kita dibilang seperti itu, tetapi di dalam kita ada sesuatu, yaitu sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kebaikan, kasih, kesabaran, itulah yang ke-9 buah-buah tersebut. Kemudian sini ada mangga. Mangga ini dia di luarnya cantik, semua orang tertarik namanya. Bagus sekali mangga itu bang, aku pengen lah bang. Tapi pada saat kita buka, rupanya dia asam, atau mungkin dia busuk. Di luarnya saja dia baik, tetapi di dalamnya busuk atau asam. Nah, dari kedua buah ini, abang ingin menyampaikan kepada adik-adik semua, kita tidak boleh di depan orang kita pura-pura baik, atau kita berbuat baik, atau menampilkan apa yang enak dilihat oleh orang. Tetapi di dalam diri kita menaruh kebencian, menaruh sikap-sikap yang buruk. Tidak boleh seperti itu. Kita harus seperti durian. Walaupun kita dijauhi orang ataupun kita dianggap kurang di hadapan orang lain, tetapi di dalam diri kita ada ketulusan, ada kasih, ada kesabaran, dan dari itu pun kalau bisa kita dua-duanya. Apa itu bang? Kita baik di depan orang, tetapi dalam hati kita juga baik. Nah, dari natskol kita pada minggu hari ini, roh yang tinggal di dalam diri kita menuntut kita untuk hidup yang lebih baik. Kita meninggalkan kehidupan kita sadar bahwa selama ini aku sering berbuat yang buruk pada temanku. Aku sering menjadi dia, atau aku sering melawan sama mamaku atau kepada bapakku, atau aku sering mencontek. Nah, dalam khotbah kita pada minggu hari ini mengajarkan kita untuk berbuah di dalam roh. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik menurut dari buah-buah roh yang dijelaskan dalam Galatia 22 ayat 23. Nah, adik-adik, jangan cuma hanya menghafal dari ke-9 buah-buah roh ini, tetapi melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Jangan hanya baik yang untuk keinginan kita atau baik untuk mendapatkan sesuatu. Tidak seperti itu. Baik yang dikatakan di sini adalah baik yang menurut kehendak Tuhan Yesus, baik yang benar di hadapannya. Natskol kita pada minggu hari ini mengajarkan kita untuk menjadi teladan kepada teman-teman kita semua, supaya teman-teman kita juga mengikuti kita, berbuat baik atau memiliki kasih atau kesabaran, sehingga kita dapat menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian khotbah kita pada minggu hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Buat tangannya untuk matanya. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah buah-buah roh yang telah kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bukan hanya mengucap tetapi melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik yang di rumah, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari segala penyakit. Begitu juga keluarga dari adik
Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri ini, kiranya Engkau berikan kesembuhan dari pandemi ini, supaya adik-adik sekalian dapat berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu di gedung sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati juga gereja kami ini, supaya jemaat-jemaatnya terlindung dari segala penyakit ataupun segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami. Amin. Baiklah dari sekolah minggu, karena kita mengumpulkan persembahannya, keluarkan persembahannya, dan angkat ke atas. Ikuti kakak ya. Inilah Tuhan, persembahan kami, yang akan kami berikan, dengan tidak berbohong. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah, mari kita berikan persembahan kita dengan judul lagu Bersyukurlah. Bagi anak sekolah minggu, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang